Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Jumpa lagi di channel Banyak Kisah. Kisah yang membahas tentang dunia nyata dan dunia gaib. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu kisah horor yang dikirimkan oleh sahabat kita. Sebut saja namanya Mas Bagas. Sebelum kita lanjut menyimak kisahnya, please subscribe and comment. Oke, it is horror story for you. Perkenalkan, namaku Bagas. Usiaku 35 tahun. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan swasta. Aku sudah beristri dan memiliki 2 orang anak, namanya Raya dan Hanin. Sedangkan istriku bernama Hana. Siang itu, aku sedang meeting bersama rekan kerjaku di sebuah resto di kota Surabaya. Tiba-tiba HP-ku berdering. Saat kulihat layar HP-ku, ada nomor tak dikenal menghubungiku. Aku segera mengangkatnya. "Halo, ini dengan siapa?" tanyaku. "Ini Bi Inem, mertuanya Rina." "Oh, Bi Inem," kataku. Rina itu adalah adikku satu-satunya. Dia meninggal sekitar 6 tahun yang lalu, hanya beberapa minggu setelah melahirkan anak pertamanya. "Ada apa Bi Inem?" tanyaku lagi. Dengan suara berat, Bi Inem berkata bahwa Indra, suami almarhum Rina, telah meninggal dunia seminggu yang lalu karena mengalami kecelakaan sepeda motor saat akan berangkat kerja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. "Yang sabar ya Bi," kataku mencoba menguatkannya. "Iya nak." Nak Bagas, gini, Bibi ini kan sudah tua, sering sakit-sakitan. Jadi Bibi tak sanggup lagi merawat Lenggini. Jadi Bibi mohon Nak Bagas mau datang menjemput Lenggini untuk tinggal bersama Nak Bagas. Aku terdiam sesaat. Aku tidak masalah sih jika Lenggini tinggal bersamaku, karena Lenggini satu-satunya harta yang ditinggalkan Raya, adik yang paling aku sayangi. Nak Bagas, suara Bi Inem membayarkan lamunanku. Oke Bi, besok saya akan ke Malang menjemput Lenggini. Terima kasih ya nak. Sama-sama Bi. "Mas, ngapain kamu bawa Lenggini ke rumah ini?" Itulah reaksi Hana ketika aku menyampaikan niatku untuk membawa Lenggini ke rumah kami. Hana, Lenggini itu keponakanku. Dia sekarang yatim piatu. Apa kamu tega dia tumbuh tanpa merasakan kasih sayang? Aduh Mas, kamu ingat gak setahun yang lalu waktu kita mengunjunginya di Malang? Kamu lihat sendiri kan, nakalnya minta ampun. Aku jaga anak kita 2 aja, aku udah kepayahan. Apalagi ditambah dengan Lenggini. Aku tak sanggup Mas. Hana, Raya dan Hanin kan sudah besar, usianya udah 12 tahun. Mereka udah bisa ngurus keperluan mereka sendiri. Aduh Mas, kamu jangan belakang lupa deh. Si Hanin anak kamu yang ada kelainan itu, kamu bilang bisa ngurus dirinya sendiri. Makan aja masih disuapin. Dengar ya Maya, kamu setuju atau tidak, aku akan tetap membawa Lenggini ke rumah ini, tegasku sambil beranjak pergi. Assalamualaikum, ucapku mengetuk pintu rumah Bi Inem. Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya, terdengar suara Bi Inem dari dalam rumah. Nak Bagas, ayo silakan masuk, sambut Bi Inem. Baiklah Bi. Oh ini Bi, ada sedikit oleh-oleh untuk Bibi dan Lenggini, kataku sambil menyodorkan bingkisan yang aku bawa. Terima kasih banyak ya nak. Sama-sama Bi. Lenggini mana Bi? Tanyaku. Itulah Nak Bagas, semenjak ayahnya meninggal, tiap hari dia pergi mengunjungi makam ayahnya. Ketika diajak pulang, dia menangis histeris. Kadang dia mengamuk. Bibi tak sanggup melihat dia seperti itu. Mungkin jika Nak Bagas membawanya ke kota, pikirannya bisa teralihkan. Kasihan Lenggini nak, kata Bi Inem sambil menyeka air matanya. Iya Bi, saya memang kesini untuk membawa Lenggini ke rumah. Lagian di sana kan ada 2 kakak sepupunya, dia bisa menghiburnya.
Baguslah kalau begitu. Bibi senang dengarnya. Hari itu juga aku membawa Lenggini. Lenggini awalnya tidak mau ikut denganku. Dia menangis histeris saat aku gendong masuk ke dalam mobil. Dia berharap neneknya membatalkan niatnya untuk memberikannya padaku. Nenek, tolong Lenggi. Lenggi mau sama nenek. Lenggi sayang nenek. Jangan biarkan Pak Ade bawa nenek. Bawa Lenggi. Tangisnya. Kulihat Bi Inem segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Mungkin dia tak sanggup melepaskan cucunya. Tapi dia melakukan semua ini untuk kebaikan cucunya, Lenggini. Sepanjang perjalanan, Lenggi masih aja terus menangis. Sayang, jangan nangis lagi ya. Nanti kalau kita udah sampai, Pak De janji, Pak De akan belikan Lenggi mainan yang banyak sekali. Lenggi gak mau mainan, Lenggi maunya sama nenek. Iya sayang, kapan-kapan Pak De akan jemput nenek untuk tinggal sama kita. Janji ya Pak De. Iya sayang. Aku sampai di rumah tengah malam. Kulihat Hana sudah tertidur. Begitupun juga Raya dan Hanin. Aku sengaja tak membangunkan mereka karena aku sangat paham akan sifat Hana. Esok paginya aku terbangun. Kulihat Hana masih tertidur. Tapi Lenggini, loh dia kemana? Bukannya tadi malam dia tidur bersama kami. Aku segera keluar kamar dan mencari ke segala penjuru rumah. Lenggini, kamu di mana sayang? Tak ada jawaban. Ya ingat juga kamu jalan pulang mas. Aku pikir kamu udah gak pulang-pulang. Pergi seenaknya. Tegur Hana tiba-tiba. Please deh Hana, aku tak ingin ribut denganmu. Aku lagi mencari Lenggini. Apa? Kamu jadi membawa Lenggini kemari? Kenapa tak minta izin sama aku? Memang kenapa aku harus minta izin ke kamu? Ini rumahku, paham? Terserah kamu. Kamu mau apa ya mas? Aku meneruskan mencari Lenggini. Syukurlah aku menemukannya di halaman belakang. Lenggini sayang, lagi ngapain kamu di sini? Pak De khawatir tahu. Pak De, Lenggini lagi buat rumah untuk ayah. Tadi malam ayah datang. Ayah bilang ayah pengen tinggal sama Lenggini. Tapi ayah gak ada rumah. Jadi Lenggi buat rumah untuk ayah. Katanya sambil menunjuk gundukan tanah yang ada di hadapannya. Oh, ini rumah untuk ayah ya? Rumahnya udah selesai kan? Ayo kita masuk rumah dulu ya. Lenggi mandi, terus kita sarapan. Kasihan sekali kamu Lenggi. Pak De janji, Pak De akan selalu menyayangi batinku. Pak De, Lenggi udah mandi, Lenggi udah boleh makan? Tanyanya manja. Ya boleh dong sayang. Lalu aku menggendongnya ke ruang makan. Lenggi, ini Bu De Hana, ini kakak Raya, dan ini Hanin. Lenggi lalu memeluk Hana, tapi sikap Hana begitu dingin. Udah, gak usah pakai drama, ayo makan, kata Hana kecut. Bude tak sayang Lenggi? Tanyanya polos. Enggak, jawab Hana ketus. Di sela-sela makan, tiba-tiba HP ku berdering. Oh, Han, ini ada panggilan dari telepon Mama Rati. Mama Rati adalah mama mertuaku, mamanya Hana. Ya udah, kamu aja yang angkat, aku kan lagi makan. Ya udah. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Lagi ngapain kalian? Oh kami lagi makan Ma. Loh. Kok ada suara anak kecil? Kata mertuaku. Oh itu suara Lenggini, ponakanku yang di Malang Ma. Dia sebatang kara sekarang. Jadi dia tinggal sama kami. Tapi ya Mama tahu sendiri kan Hana orangnya gimana. Aduh, Hana gak usah didengerin. Dia memang kayak gitu. Dari dulu gak mau direpotin, kata mama mertuaku. Oh ya udah, biar Mama aja yang rawat Lenggini. Gak usah Ma, Mama kan masih sakit, kataku. Gak apa-apa loh. Siang ini juga Mama akan ke rumah kalian. Mama akan tinggal di sana untuk beberapa lama. Udah dulu ya.
Assalamualaikum. Mama Rati lalu mematikan HP-nya. Mama Rati sudah menderita sakit lumpuh sekitar 10 tahun yang lalu. Segala aktivitasnya dilakukan di atas kursi roda. Han, kamu dengar kan mama mau datang? Ya mas, jawabnya ketus. Syukurlah ada mama yang bantu jaga Lenggini, sindirku pada Hana. Mas, nanti malam Lenggini tidur di kamar tamu aja. Aku risih kalau dia tidur sama kita. Lalu, mama tidur di mana? Tanyaku. Mama di kamar belakang aja. Mama kan suka tidur di kamar belakang. Malam pun tiba. Selepas menidurkan Lenggini, aku kembali ke kamar. Aku tidak segera tidur karena ada tugas kantor yang harus kuselesaikan. Baru saja aku mau beranjak mau tidur, tiba-tiba terdengar teriakan Lenggini. Jangan! Pergi! Teriak Lenggini. Aku terkejut dan langsung berlari ke kamarnya. Segera aku nyalakan lampu kamarnya. Ada apa sayang? Tanyaku sambil menenangkannya. Ada gogok, katanya terbata-bata sambil menunjuk pojok kamar. Mana? Kataku sambil melihat ke seliling kamar. Gak ada sayang, kamu hanya mimpi buruk. Betul Pak De, Lenggi tadi nampak ada gogok naik tempat tidur Lenggi, matanya merah. Ya udah, malam ini Lenggi tidur sama kakak Raya aja ya. Gak bisa, Lenggi tetap tidur di sini. Nanti diganggu Raya lagi. Besok Raya ada ujian, tegas Hana yang muncul tiba-tiba. Hana, kamu apa-apaan sih? Pokoknya Lenggi tetap tidur di sini. Pagi-pagi sekali aku langsung masuk ke kamar Lenggi untuk memastikan keadaannya. Syukurlah dia baik-baik saja. Malam berikutnya aku selalu berjaga-jaga untuk memastikan Lenggi tidak mengalami kejadian serupa lagi. Syukurlah Lenggi tidak mengalami gangguan seperti malam-malam yang lalu. Suatu malam aku masuk ke kamar Lenggi untuk membawakan air minum. Ketika hendak membuka pintu, aku mendengar Lenggi sedang berbicara dengan seseorang. Dengan siapa Lenggi berbicara ya? Pikirku. Apakah Raya atau ke mertuaku? Berlahan aku membuka daun pintu kamarnya. Dan betapa terkejutnya aku melihat Lenggi sedang menyisir rambut seorang wanita. Rambutnya panjang, menjuntai. Lenggi duduk di belakang wanita itu. Sementara Lenggi membelakangi pintu sehingga aku tak dapat melihat wajah wanita itu. Kakiku seketika terasa tak sanggup menopang tubuhku. Aku gemetaran. Tak mungkin itu Hana, karena jelas-jelas Hana sedang tidur saat aku keluar kamar tadi. Lenggi, panggilku. Lenggi seketika menoleh dan tersenyum kepadaku. Pak De, Lenggi ada boneka Pak De, dibelikan sama nenek. Seketika aku terkaget. Wanita yang sekejap tadi aku lihat berubah menjadi sebuah boneka. Aku terheran. Lenggi, siapa yang ngasih boneka itu? Tanyaku gugup. Nenek Rati Pak De, Nenek Rati sangat sayang sama Lenggi. Oh, Lenggi sayang. Tadi Lenggi ngomong sama siapa? Tadi Lenggi ngomong sama boneka ini. Enggak, tak mungkin aku salah lihat. Tadi jelas-jelas aku melihat seorang wanita. Aku lalu meninggalkan Lenggi sendirian di kamar. Air yang kubawa sampai lupa aku taruh di kamarnya, saking kaget campur takut. Aku kembali ke kamar, lalu merebahkan tubuhku. Tapi tiba-tiba aku mendengar teriakan Lenggi dari kamarnya. Astagfirullah, aku langsung berlari ke kamarnya. Ada apa sayang? Tanyaku sambil memeluknya. Bu Dehana. Bu Dehana kenapa? Bu Dehana nyek Lenggi, ucapnya sambil menangis terseduh-seduh. Gak mungkin, Hana kan ada di kamar. Ada apa mas? Tanya Hana yang tiba-tiba muncul. Ini Lenggi mimpi buruk lagi, jawabku. Lenggi sangat ketakutan melihat Hana datang. Dia bersembunyi dan menutup wajahnya di pangkuanku. Tak apa-apa sayang,
Itu Bude Hana. Aku menenangkannya. Terpaksa malam itu aku menemani Lenggi tidur di kamarnya. Tuh kan Mas, aku bilang apa? Anak itu aneh. Bagusan kamu bawa pulang ke rumah neneknya. Enggak Hana, Lenggi akan tetap tinggal di rumah ini. Atas saran dari seorang kawan, aku memasukkan Lenggi ke sekolah TK. Mungkin itu bisa membuatnya lebih baik. Setidaknya dia ada kawan, jadi dia nggak sering halu, pikirku. Hampir setiap pagi mertuaku selalu menyiapkan bekal untuk Lenggi ini. Dia begitu menyayanginya. Aku sangat terharu melihat kebaikannya. Mas, kamu pulang sekarang. Terdengar seru suara Hana dari balik HP. Aku masih di kantor, Han. Ada apa sih? Si Lenggi buat ulah lagi. Pokoknya kamu pulang sekarang, desak Hana. Aku terpaksa pulang kantor lebih awal dari biasanya. Ada apa sih? Tanyaku ketika baru sampai di rumah. Kamu lihat sendiri deh apa yang ponakanmu buat. Aku segera masuk ke kamarnya. Kulihat kamar Lenggi penuh dengan tanah liat. Di pojok kamar terdapat kain kafan putih, dan di dekat kain kafan itu ada boneka yang beberapa hari lalu dia tunjukkan kepadaku. Lenggi, kamu ngapain? Tanyaku dengan hati deg-deg. Lenggi mau buatkan rumah untuk kawan Lenggi. Ini Lenggi lagi mau buatkan kasur, katanya sambil menunjuk ke gundukan tanah yang sedang dia buat. Lenggi, hentikan. Ini tidak lucu. Pak De tidak suka seperti ini. Mulai sekarang Lenggi jangan main tanah lagi. Dan boneka ini Pak De simpan. Jangan Pak De, itu boneka kesayangan Lenggi. Jangan disimpan. Baiklah, Pak De tidak akan menyimpannya. Tapi Lenggi harus janji, jangan main tanah lagi ya. Itu lagi, kain putih itu Lenggi dapat dari mana? Itu dari Bude Hana, jawabnya polos. Hana, aku berteriak memanggilnya. Ada apa sih Mas? Kok teriak-teriak? Jawabnya. Tolong kamu jelaskan sama Mas, apa maksud kamu ngasih kain kafan ke Lenggi? Apa? Aku ngasih kain kafan ke Lenggi? Halo Mas, di rumah ini gak ada kain kafan. Lagian ngapain aku ngasih kain kafan ke dia? Lenggi sendiri yang bilang kalau kamu yang ngasih kain kafan itu ke dia. Suaraku udah mulai meninggi menahan marah. Hana segera meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku semakin bingung dibuatnya. Ada apa sih dengan Lenggini? Pikirku. Sebulan kemudian Lenggini berulah lagi. Raya berlari-lari memanggilku yang saat itu sedang di kamar mandi. Ayah, cepat kemari, teriak Raya dari halaman depan. Ada apa Raya? Ayah, lihat, Lenggini ada di atas pohon mangga, katanya sambil menunjuk ke arah pohon mangga yang ada di samping rumah. Ya Allah, Lenggini, ayo turun, cepat. Lenggini gak bisa turun Pak De, katanya dari atas pohon. Ya ampun, kamu bisa naik tapi gak bisa turun. Pak De, Lenggini gak bisa turun. Suaranya mulai bergetar menahan tangis. Aku terpaksa memanjat pohon mangga itu, lalu menggendongnya turun. Ayo jawab, siapa yang menaikkan Lenggi ke atas pohon itu? Bude Hana, jawabnya. Lagi dan lagi atas kejadian itu aku dan Hana bertengkar lagi. Sejujurnya aku sangat capek dengan semua ini. Lenggi dan Hana selalu saja buat aku pusing. Yang sabar ya nak, ucap mertuaku ketika melihatku habis bertengkar dengan Hana. Aku capek mah, entah siapa yang benar, apakah Hana atau Kak Lenggi. Kalau mama rasa sih Lenggi itu sepertinya masih trauma dengan kepergian ayahnya. Sedangkan kalau Hana ya ibu gak bisa bilang apa-apa. Kamu tahu sendiri kan Hana kayak mana. Bulan demi bulan silih berganti dan selalu saja ada kelakuan Lenggi yang aneh. Hingga suatu hari wali kelasnya di TK menelpon dan mengabarkan jika Lenggi muntah darah. Dia sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Aku segera bergegas ke rumah sakit tempat Lenggi dirawat. Sampai di rumah sakit, aku segera menuju ruang UGD untuk melihat keadaan Lenggi.
Hatiku begitu hancur melihat keadaannya. Dia terbaring dengan posisi tangan diimpus dan hidung yang dipasangkan O2. "Apa yang terjadi dengan keponakan saya, Dok?" tanyaku pada dokter yang menjaganya. Kami sudah melakukan pemeriksaan, Pak. Semua alat vitalnya normal. Ini kami sedang menunggu hasil lab untuk memastikan apa penyebab dia muntah darah." Berapa hari kemudian hasil labnya keluar dan semua hasilnya normal. Tapi kenapa makin hari Lenggi makin lemah? Dia sekarang tak lagi banyak bicara, mukanya pucat pasi. Ketika kutanya bagian mana yang sakit, dia hanya menggeleng. Selama Lenggi dirawat di rumah sakit, tak sekalipun Hana datang menjenguk. Hanya mertuaku lah yang sesekali datang untuk menguatkanku. Malam itu, aku menjaga lagi Lenggi di rumah sakit. Tapi tiba-tiba perutku keroncongan. Apa sebaiknya aku cari makan dulu ya, pikirku. Aku segera keluar. Ku tinggal Lenggi yang sedang tertidur. Setelah aku makan, aku buru-buru kembali ke rumah sakit. Baru saja aku mau memasuki kamar Lenggi, kulihat sudah ada banyak perawat yang sedang mengerumuni tempat tidur Lenggi. Aku segera mendekat, dan betapa kagetnya aku melihat Lenggi berbaring dengan mata melotot. Pandangannya tertuju pada langit-langit kamar rumah sakit, hingga berlahan-lahan mulai meredup, lalu matanya tertutup untuk selama-lamanya. Aku histeris mengetahui Lenggi sudah tak ada lagi. Air mataku tak bisa lagi kubendung. Aku memeluk tubuh mungilnya yang mulai dingin. "Maafkan aku, Rina. Aku tak bisa jadi paman yang baik." Setelah semua berkas selesai, aku segera membawa jenazah Lenggi ke rumah. Hana yang mengetahui Lenggi meninggal hanya terdiam. Kulihat ibu mertuaku, Raya, dan Hanin begitu sangat sedih ditinggal Lenggi. Ketika proses pemakaman telah selesai, aku segera kembali ke rumah. Aku sudah tak sanggup menahan kemarahanku. "Ini semua gara-gara kamu, Han." Aku mulai menyalahkan Hana. Tapi aneh, Hana hanya terdiam. Tidak seperti biasa yang selalu membantah perkataanku. Kali ini dia terdiam membisu. Dia sepertinya menyesal, pikirku. Sejak Lenggi meninggalkan aku, sengaja aku mengambil cuti panjang. Aku ingin menenangkan pikiranku. Sebulan setelah Lenggi meninggal, aku tiba-tiba mendapat pesan dari wali kelas Lenggi. Bunyi pesannya begini: "Pak, ini dari wali kelas Lenggi. Kalau Bapak ada waktu, tolong datang ke sekolah untuk mengambil rapor dan beberapa hasil prakarya Lenggi sewaktu dia masih sekolah." Tak menunggu lama, aku segera bergegas ke sekolah Lenggi. "Maaf ya Pak, kami turut berduka cita atas meninggalnya Lenggi," kata wali kelasnya. "Ayo kita bicara di dalam ya Pak," ajaknya ke dalam. Bu Hana mana Pak?" tanya lagi. "Dia nggak ada," jawabku datar. "Kasihan Bu Hana, dia pasti terpukul setelah ditinggal Lenggi." "Kasihan dari mana Bu? Dia malah senang tuh Lenggi sudah nggak ada lagi yang nyusahin dia." "Tapi setauku Bu Hana nggak gitu deh Pak," bantahnya. "Nggak gitu gimana? Sewaktu Lenggi masih bersekolah di sini, hampir tiap hari Bu Hana nelpon saya loh Pak. Dia selalu mengingatkan saya untuk tidak mengizinkan Lenggi memakan bekal yang dia bawa. Dan sebagai gantinya, Bu Hana memesan catering yang memang disediakan pihak sekolah. Bu Hana tiap bulan bayar uang catering itu. Awalnya saya nggak pernah nanya sama Bu Hana kenapa dia buat seperti itu. Tapi kejadian waktu itu..." "Kejadian yang mana Bu?" tanyaku penasaran. "Kejadian Lenggi muntah darah. Jadi waktu itu saya tak masuk ngajar karena ada keluarga yang meninggal di kampung. Dan saya lupa memberitahu pengganti saya bahwa Lenggi tidak boleh memakan bekalnya. Tapi hari itu Lenggi memakan bekal yang dia bawa dari rumah. Dan tak lama dia muntah darah. Aku semakin tak mengerti apa maksud dari semua ini. Buru-buru aku pamit dan segera pulang untuk meminta penjelasan Hana. Sesampai di rumah, aku memanggil-manggil,
Tapi tak ada jawaban. Ku cari sekitar halaman depan pun tak ada. Raya dan Hanin pun juga tak nampak. Begitu juga dengan mertuaku. Saat aku baru saja mau menghubungi Hana, tiba-tiba Karin datang. Karin itu adalah sahabat terbaik Hana. "Hana mana?" tanyanya. "Ini aku juga lagi nyari-nyari dia nggak ada di rumah." "Oh, berarti dia sudah pergi," katanya lirih. "Maksudnya apa? Hana kemana?" tanyaku. "Sebenarnya aku tak mau menceritakan ini padamu, Mas. Tapi karena Hana telah pergi, sebaiknya aku menceritakan padamu. Hana telah menceritakan semuanya kepadaku." Apa yang Hana bicarakan kepadamu?" tanyaku. "Tentang Lenggi. Sebenarnya dari awal Hana tak ingin Lenggi tinggal di sini karena satu hal." "Apa itu?" "Selama ini sifat kasar Hana pada Lenggi itu hanya agar kamu segera membawa Lenggi keluar dari rumah ini. Hana tahu bahwa mamahnya sedang mengincar Lenggi untuk dijadikan tumbal." "Apa? Tumbal?" Aku sangat kaget mendengarnya. "Iya, Bu Rati itu kan dari muda sudah bersekutu dengan jin agar dia bisa meraih ketenaran dan kekayaan. Tapi sayang, 10 tahun yang lalu dia gagal memberikan tumbal, sehingga sebagai balasannya kakinya lumpuh. Dan salah satu syarat agar dia bisa jalan kembali yaitu dengan mengorbankan seorang anak yang belum balik. Dulu dia ingin menumbalkan Hanin. Tapi untunglah Hana cepat mengetahuinya sehingga dia bisa mencegahnya. Dan untuk Lenggi ini, Hana gak bisa berbuat apa-apa karena dia telah diancam oleh ibunya. Jika dia memberitahumu yang sebenarnya, maka Ibu Rati akan membongkar masa lalu Hana." "Masa lalu apa?" tanyaku. "Bahwa Hanin itu bukanlah anakmu, karena ketika kamu dulu dipindah tugaskan ke Jakarta, Hanan berselingkuh dengan laki-laki lain hingga hamil. Jadi Hanin itu bukanlah anakmu." Aku begitu syok mendengar cerita dari Hanin. Dendam, benci bercampur jadi satu. Jadi teror yang selama ini dialami Lenggini itu teror dari Bu Rati? Iya, Bu Rati sengaja mengirim buhul untuk Lenggini. Dan Lenggini melihat jin kiriman Bu Rati itu menyerupai Hana, sehingga kamu dan Hana sering salah paham. "Hana tahu soal ini?" tanyaku. "Iya, tapi dia gak bisa berbuat apa-apa." Di sela aku mengobrol dengan Karin, tiba-tiba semua mobil terparkir di halaman. "Siapa?" pikirku. Lalu turunlah Bu Rati dari mobil, dan aku terperanjat karena Bu Rati tak lagi lumpuh. Dia sudah kembali normal. Dia pasti sudah kembali normal karena telah berhasil menumbalkan Lenggini. Kemarahanku seketika memuncak. Ku ambil balok palang pintu dan tanpa babi bu, ku hantam kaki Bu Rati menggunakan balok itu. Atas peristiwa itu, Bu Rati kini menjadi lumpuh. Dan setelah melalui beberapa kali persidangan, aku terbukti bersalah telah menganiaya Bu Rati. Hingga aku dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Aku puas. Meskipun aku di penjara, tapi setidaknya Bu Rati juga lumpuh untuk selama-lamanya. Dan untuk Hana, Raya, dan Rati, sampai detik ini aku belum berhasil menemukan mereka. Jadi, jika Hana mendengar kisahku ini, aku memiliki pesan. Tolong kembalilah, kita mulai dari awal lagi. Aku sudah memaafkanmu. Dan untuk Hanin, bagiku, kau tetaplah anakku sampai kapanpun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.